pagi, salam sehat. Kita bertemu lagi di pembelajaran TIK. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal Microsoft Paint. Apakah Paint itu? Paint adalah salah satu program atau software untuk mengolah gambar. Langkah yang pertama, kita masuk ke menu Start. Kemudian kita cari Paint. Paint berada di Windows Accessories. Nah, kita klik. Di sini akan muncul Paint. Kita tinggal klik. Nah, seperti itu. Ini adalah tampilan awal dari Microsoft Paint. Langkah selanjutnya adalah kita mengubah ukuran kertasnya. Kita pilih File, kita pilih Property. Properties ini digunakan untuk pengaturan kertas dengan cara memasukkan ukuran yang sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada satuannya, ada inci, sentimeter, lalu pixel. Kita bisa mengatur lebarnya berapa, tingginya berapa, sesuai dengan keinginan kita. Ya, kalau sudah, kita klik OK. Kemudian ada beberapa tahap lagi, yaitu adalah tool selection. Nah, tool selection. Di sini saya menggunakan pen yang bahasa Indonesia ya. Kalau di sini biasanya home. Ini nanti view. Nah, kita pilih select atau dipilih. Ini ada beberapa pilihannya ya. Yang pertama yaitu rectangle selection. Ini digunakan untuk membuat seleksi dengan bentuk rectangle atau bentuk persegi. Kemudian ada di sini yaitu freeform selection ya, untuk bebas, yaitu digunakan untuk membuat seleksi bebas. Lalu di sini ada select all ya, digunakan untuk menyeleksi secara keseluruhan. Jadi gambar jika ingin diseleksi seluruhnya, ini pakai select all. Lalu ada lagi di sini adalah transparent selection ya. Transparent selection yaitu digunakan pilihan untuk menyeleksi objek atau gambar tanpa bidang putih dan hanya berfungsi jika warnanya ada dua ya, berwarna putih. Jadi belakangnya biasanya kalau kita membuat gambar, saya beri contoh, nah, seperti ini ya kan. Lalu ada gambar lagi, ketika kita pilih, kita seleksi, kita pindah, nah itu ada background putihnya seperti ini. Tapi kalau kita pilih transparan, dia akan tidak kelihatan, putihnya akan hilang. Ini kita tahu kan perbedaannya, seperti itu. Kemudian ini ada warna. Nah, warna untuk memberi warna pada gambarnya, akan diberi warna merah atau diberi warna kuning. Ketika membuat gambar nantinya kita akan seperti ini ya. Kemudian ada tool dan shape, tool, alat dan bentuk ya. Ini digunakan untuk menggambar dan mengedit gambar ya. Ini ada banyak pilihannya, ada cat, ada huruf, ada pembesar, ada penghapus. Jadi kita akan menggambar dan mengedit lewat sini. Setelah itu kita masuk ke view atau tampilan. Nah, view ini digunakan untuk menampilkan, yang pertama ada penggaris atau ruler ya, isi garis ya, lalu ada status bar ya, isi garis, grill, dan status bar. Ini memiliki perannya dan tugasnya masing-masing. Untuk penggaris
ya. Untuk penggaris atau ruler ini digunakan untuk menampilkan penggaris dalam lembar kerja yang terletak di kanan dan kiri, atas maupun bawah lembar kerja. Ya, contohnya, nah hari ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Nah, kita klik, ketika kita klik, nah ini sangat membantu. Ini penggarisnya yang atas. Jadi kita akan menggambar ukuran 2 cm kali 4 cm, kita bisa pakai penggaris ini ya. Kemudian ada grid line atau kisi garis ini ya. Ini berfungsi untuk membuat garis-garis halus yang terdapat pada lembar kerja, yang digunakan untuk membantu ketika membuat objek agar sesuai dengan keinginan ya. Contohnya ketika kita klik, nah, bentuknya kan garis halus, jadi kita bisa lebih lurus ketika menggaris ya. Nah, ketika kita membuat persegi, panjang persegi, kita bisa lurus ya. Nah, seperti itu. Kemudian adalah status bar ya. Status bar itu terletak di bagian bawah lembar kerja yang memuat informasi yang dibutuhkan. Semisal informasinya itu adalah ukuran lembar kerjanya, zoom, koordinat, atau lain sebagainya. Nah, contohnya ini yang di bawah ini. Nah, kan kelihatan bergerak kan? Ini di sini. Oh, ukurannya adalah gambarnya tadi 4 cm kali 4,07. Nah, itu. Koordinatnya berapa? Di situ ada. Misalkan saya berhenti di sini 2,67. Lalu 6,38. Lalu ada zoom. Nah, di sini gunakan untuk memperbesar dan memperkecil ukurannya. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang pengenalan Microsoft Paint. Kalian bisa mencoba di rumah jika kalian memiliki peralatan yang memadai. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.